Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ribatan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wat ta'awun wa naha 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sesepuh wilayah setempat, barangkali ada yang hadir, Bapak Ketua RW. Bapak apa Ibu ketuanya? Hebatnya wilayah jenengan, seorang wanita sudah bisa menyamai seorang laki-laki dengan derajat yang diangkat oleh Allah sebagai ibu ketua. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi juga kesehatan untuk bisa mempersatukan warga setempat dengan izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu semoga selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua RT setempat serta ibu-ibu Jam'iyah PKK dan ibu-ibu Jam'iyah pengajian serta pengurus TPQ setempat barangkali ada, dan yang saya muliakan para pengundang saya pribadi yang mungkin tidak kenal asalnya, kemudian saya dibel oleh Ibu Umi Kulsum, juga tidak kenal dari mana dia tahunya saya. Ternyata baru saya duduk di sini tadi ada yang nyapa, Bapak saya adalah guru SMK Sejahtera, dulu Bapak ngisi di SMK Sejahtera. Makanya Ibu siapa tadi namanya? Wanita. Jadi apa di sana Bu sekarang? Guru Pak. Guru yang sekolah ya Bu Anita ya. SMK Sejahtera. Alhamdulillah Allah menjumpakan kembali. Semoga dengan perjumpaan yang kedua dengan Bu Anita, mungkin Bu Anita dulunya saya di SMK Sejahtera kalau sudah siswa baru selalu diundang, sehingga sudah lama saya di sana dan baru ini di Wonorejo jumpa. Dan di Wonorejo ini juga sudah mungkin tempat-tempat pimpinan NU masjid di bawah sana sudah pernah, masjidnya Pak Narto siapa? Pak Narto baru Traweh juga pernah diundang di sana. Dan sekarang jumpa dengan yang RT Gang 3 setempat. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya tetap dipanjangkan umurnya dan diberi rezeki dan menjadi swarga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu sekalian rahimakumullah, bahas masalah halal bihalal, halalun bihalalin. Sing aran halal bihalal iku sapa? Nah iki Opo diarani halal bihalal? Sing awale nemokno halal bihalal itu sapa? Ternyata halal bihalal itu dari Wonorejo.
penemunya adalah Wonorejo. Siapa penemunya? Ialah RT 7. RT 7, Pak. Ya, RT 7 karena halal bihalal itu dulu ceritanya mungkin dari Ibu Umi Kulsum. Umi Kulsum kemarin cerita ke saya, Pak, saya punya anak saya sudah bisa masak. Pada saat itu saya mau pergi ngundang jenengan. Begitu saya tinggal dengan bapaknya, saya suruh masak, nak, ini masak, saya beri uang 50.000. Nanti kalau ibu, bibi atau sudah datang, tolong jenengan masak seadanya. Begitu Ibu Kulsum datang, maka makanan sudah siap satu meja. Bertanya Ibu Kulsum, nak, ini masakan siapa kok sekian banyaknya? Nah, dijawab oleh cucunya tadi yang disuruh memasak. Oh, itu tadi. Iya, itu adalah masakan saya. Halal tanah ini, halal bi halal. Jadi halal sungguh. Ini cuma soalnya tadi hanya saya memberi uang 50, kok bisa satu meja? Benar bi halal. Makanya halal bi halal boleh. Makanya memono Bu Kulsum itu kemarin. Sehingga sekarang jadilah halal bihalal yang diikuti oleh se-Indonesia. Ternyata bila ditanya dari mana asal halal bihalal, dari Wonorejo Gang 3. Itu Wonorejo halal bihalal. Dari sini hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas masalah silaturahmi yang ada di halal bihalal, kita akan membahas masalah puasa dulu. Kemarin jenengan puasa semuanya apa tidak? Nggih, sing gak poso wong wedok bisa sempurna enggak kira-kira 30 dina wingi? Boten nggih. Bapak-bapak sempurna? Boten nggih. Iki sing repot niki. Tapi jenengan sekarang ikut halal bihalal tapi gak poso nggih. Nah, sing dijalukno sepuro apane kira-kira niki. Karena halal bihalal hakikatnya karena kita sudah menang dalam peperangan yang namanya puasa, berperang mengalahkan hawa nafsu dan syahwat. Sekarang kita akan mengadakan kemenangan itu. Nah, jenengan gak menang, gak elok perang kok langsung elok acara halal bihalal iki sing repot. Apa perlu mulai ae? Nah, ini perlu kita tahu, ternyata orang-orang yang ikut halal bihalal tapi gak elok poso koyok dene wong sarungan pakai sabuk sing apik gak katokan. Ono gak kira-kira? Ono nggih wong sarungan nggih sabuk gak katokan, ngeten mboten? Nah ini Mas Andra. ada, siapa itu? Jaran atau kuda, sama dengan jaran. Kalau itu sabukan, sepatuan tapi gak katokan. Nah, ini jaran. Nah, makanya sama belum dijauh jaran. Nah, makanya jenengan kalau bisa ikutlah berpuasa di tahun depan. Kalau tahun sekarang masih belum bisa sempurna, semoga di tahun depan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan 30 hari selama puasa. Jika sudah sempurna, kita bertakbir. Lombar, menang, masih tak poso menang. Beres. Semangat saja, tidak apa-apa. Masih mulai poso baru seketok, masih nyampe ngombe ning 50 ya gono sing nyawang. Nggih. Lunga nang gone tempatku, ate sembayang, wudu nang gone kamar. Mari wudu gak suwe, tapi kok ida itu. Cek gelek Pak sampean itu. Iya, aku wedi. Wedi apa? Wedi kalek. Wedi kalek kan jarene. Padahal sampean kudu mesti ngucap kemuan iya, tapi itu kaping 15. Iya, aku paling wedi temen ketetenan. Kira-kira wong poso ngelek itu niku angsal napa mboten? Kok saged angsal? Pola napa? Wong itu sampean kok dilek wae poso. Misale napa?
Nah, soalnya idune dewe, sama cek lali loh. Orang puasa kalau idu boleh apa tidak? Boleh kalau ludahnya sendiri. Tapi jika ludahnya orang lain, nah itu yang nggak boleh. Nah, tidak boleh menelan ludahnya orang lain. Oh, no tambah ludahnya orang lain itu dipuasa silet. Ya no, sama manten anyar. Di manten anyar begitu manten anyar langsung kayak manuk lovebird. Manuk lovebird. Selain dicelup lovebird, jero ngono. Manuk lovebird. Kenapa disebut manuk lovebird? Manuk cinta. Karena manuk yang dinamakan manuk cinta itu adalah manuk jika sudah punya istri nggak mau mencari orang lain. Satu itu terus sama lobet itu satu itu terus senang bisa satu nggak pernah mencari dua istri. Nah ini kalau uang delek orang istri rain dengan ngeten iki biasa senengan nih. Kalau istri situ kurang mana nggak sesuai dengan manuk lovebird. Lovebird itu kalau sudah punya istri satu nggak cari lain. Kalau jenengan cari lain berarti nggak sesuai dengan lovebird. Tapi sering kalau spring bed. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu hanyalah intermezzo, hanya guyonan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada saat puasa Allah Subhanahu wa taala menyuruh jenengan semuanya termasuk ibu-ibu. Diminta para ibu ini oleh Allah Subhanahu wa taala bila melakukan puasa contohlah binatang. Loh, Pak, aku kok jika nyontoh binatang aku menungso, jenengan itu juga binatang, sama-sama binatang. Orang jenengan disuruh, wahai para binatang-binatang yang hari ini hadir dalam acara halal bihalal. Orang buatan disuruh ngoten jenengan. Oleh nopo kok gak betul turun? Jenengan itu juga binatang, al hayawanul insan, al insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang bisa berbicara. Selain namanya manusia, nggak bisa bicara. Makanya manusia juga binatang. Makanya diberi Allah bisa berbicara, itu binatang. Jika Anda berpuasa, contohlah di binatang-binatang yang ada. Nok Quran, ini termasuk TPQ, bakas Quran titik. Nok Quran be ditakoni karo wong-wong nok luar lain agama Islam. Katanya Quran itu kitab suci. Iya, apa suci? Nah, kok aran-aran binatang? Surat Al-An'am. Pernah dengar? Surat Al-An'am pernah dengar, ibu-ibu? Yang ada di TPQ ada kulit TPQ-nya enggak? Oh, hanya pinjam tempatnya. Jadi bukan tempat. Tadi di Quran itu ada namanya Al-An'am, artinya binatang ternak. Binatang ternak di Quran itu hadirin hadirat rahimakumullah ada surat namanya Al-Baqarah, sapi. Sapi betina. Nah, Quran kok surat sapi. Nah, Quran kok surat semut namanya An-Naml. Quran kok surat An-Nahl namanya tawon. Ternyata binatang-binatang itu punya derajat ngalano sampean. Karena apa? Sampean tahu yang namanya surat Al-Baqarah sapi betina. Tai jenengan sak kilo regane pinten? Tai sampean. Sak kilo. Ada yang berani beli? Ada yang berani beli? Gak ada yang mau. Itu tai jenengan manusia. Tapi tainya sapi satu karung berapa? Mahal untuk apa? Untuk pupuk. Kenapa tai jenengan gak kena dienggo pupuk? Nah, kalah karo sapi. Ternyata sapi punya tai saja berharga, apalagi badan-badannya semuanya berharga. Berharga bagaimana hadirin hadirat rahimakumullah? Orang-orang India tidak tahu bahwa sapi itu disembah, dianggap Tuhan oleh mereka. Tapi setelah Islam memberitahukan bahwa yang namanya sapi itu bukan Tuhan,
sapi itu binatang biasa bisa dimakan. Akhirnya besok sampai Idul Kurban, sampai sembelih daging sampai pangan, jenengan makan sapi. Jadi orang dia, kenapa Tuhan dimakan? Tuhannya katanya, Tuhan kok dimakan? Berani sampai makan Tuhan? Nah, tidak tahu, tapi oleh India dianggap Tuhan, oleh jenengan binatang biasa yang disembelih dan bisa dimakan nanti di Idul Kurban. Makanya dinamakan surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Ternyata gak sembarang sapi, gak sembarang binatang sing dimasuk nono Quran. Ada binatang namanya An-Nahl, surat An-Nahl, tawon. Apa Quran kok ngaran surat tawon? Ternyata ilre tawon, idune tawon dadi napa? Madu. Piro sak kilo regane? Larang idu sampean piro regane? Gak payu. Idune menungso lho gak payu. Idune tawon payu. Makanya ana Quran namanya surat tawon. Apa kok gak surat kadal? Kenapa gak ada surat cicak Quran? Suratnya kok surat An-Nahl, tawon. Ternyata tawon itu punya keistimewaan. Sampean dodol lupis, sing tuku butuh juru. Begitu mau dijurui lupisnya nak piring, fred, dicedok nak sendok, langsung nyantol tawon loro, mati melungker nak dukure juru. Kira-kira jenengan ketika dijurui nyawang loro tawon mati, dijarno ae. Sampean lokno, motomu gak nyawang ta? Moto gak nyawang, iki lak batange tawon kok gak kon buang. Pernah ngelokno ngono? Batang. Karena apa? Walaupun batangnya yang namanya tawon mati di atas juru mau diberikan, jenengan tetap gak cici. Nggih napa nggih? Nggih, itu makanya Quran ada namanya surat tawon. Binatangnya gak menjijikkan. Masih mati tetap sampean pangan. Sampe cucuk apa maneh dadi madu, cuk-cuk entek ndase sampe dicokot dhewe ya enten nggih. Cokot-cokotan arane. Nah niki hadirin rahimakumullah. Makanya kita harus tahu ternyata Quran ada surat namanya binatang tawon, nahl. Terus semut. Ada kan surat semut, surat An-Naml, semut. Kenapa kok diberi nama surat An-Naml? Ternyata semut itu sampean walaupun membuatkan wedang bapak sak gelas ngapek gula, begitu gula diambil, ternyata di gula tadi banyak semutnya. Diinjak-injak semut duyu yo gak ro diteleki yo gak ro sampean dingin, tapi sampean tetap cedok gini. Ketika sampean udah ngene, bapak ngono, "Bu, sampean gak nyawang ta? Iku mar jincek-cek semut kok sampean ngono aku." Pernah ngomong ngoten Ibu? Lah dijarno ae semut. Karena apa? Karena apa? Karena tahu bahwa semut walaupun menginjak-injak mana saja, sampai punya anggapan tidak kotor, nggak rusuh. Gini apa gini? Gini. Nah itulah Quran ada namanya surat semut. Nah surat semut, surat tawon, surat sapi betina, ternyata hikmahnya ada di sana. Dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampean kemarin puasa ikut teori binatang. Ikut binatang ular, nopo binatang ular. Sampeyan tahu yang binatang namanya ular. Ular itu sak derenge dadi kuku pirang dina posoe. Berapa hari poso ular? Ayo, kelas 6 biyen gak lulus ya IPA. Pirang dina posoe. Posoe ular itu pirang dina sampai jadi entung, jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu. Itu pirang dino posoe? Berapa? 15. Nah, mungkin ini jawabnya keliru waktu biyen oleh ae kasih dong. Ilmu IPA boleh keliru, soalnya sudah diselidiki berapa hari bisa berubah jadi kuku. Jadi kupu-kupu pirang dino. Berapa? Ada yang tahu? Gak ada. Berarti benar-benar gak elok pelajaran IPA sampean. Agama langsung gini. Berapa kemarin? Hadirin, ternyata Allah memberi waktu makhluk namanya binatang ular poso 9 dino. Setelah 9 hari puasa kepada Allah, yaitu bisa jadi kupu-kupu. Yang asalnya ular, kabeh ndomuk namanya ular, ngapunten kata jijik, karena merasa jijik ular kok ngandel-ngandel gila nih, sembarang takut dengan ular. Karena takut akhirnya dia tahu saya kok diwedeni wong kampung.
dijijiki wong akeh, aku tak topo nang nggon Allah. Kados jenengan, ibu-ibu PKK kok dibenci orang banyak, enggak disukai orang banyak, sampai tirakat ikut teori Banantang. Saya akan puasa 1 bulan. Mohon kepada Allah, semoga para wilayah yang saya pimpin menjadi takut, mau tunduk dengan saya semuanya bisa. Jadi Ibu RW, Bapak RT, dan lain sebagainya, bila jadi pemimpin yang sering-sering berpuasalah, karena berpuasa bisa menjadikan diri jenengan sehat, menjadikan diri Anda muda dan berwibawa. Insya Allah. Ini ikut teorinya, jangan ikut teorinya ular. Ular itu poso pirang-pirang dino tapi cuma ganti klambi tok. Aja kayak sampean begitu ikut kegiatan bersama-sama ternyata sing sudono klambine tok, meneh klambi ireng, besok klambi biru, besok klambi hijau. Ganti warna, jerone atine tetep elek. Subhanallah. Jangan sampai terjadi di RT 7 ini. Makanya kita berharap persatuannya. Teori daripada puasanya ular ojo ditiru. Poso, tapi mari poso tetap medeni wong, tetap jadi ular dia, gak berubah jadi kupu-kupu tadi. Asalnya ular jadi ular dari kupu-kupu, tapi ular tetap ular, medeni, jangan marah dicokot. Nah ini nih wong ayu, nih wong ayu enggak dikura ini ngapunten, wah jadi pun ditempel, kenapa parah nih mesti nggak? Kenapa nih mbak parah nih? Nah, soalnya bojo kula gak tau nggih ngono iki. Tapi alhamdulillah sayu ketok ngeten. Ya, karena yang menilai karena saya sendiri kan gitu. Orang lain nggak tahu. Tapi ketika jenengan begitu ingin, begitu cantik dirubah, karena perubahan jenengan gak kondo bojo-bojo, bojo gak dikandani, begitu masuk ke rumah malam-malam jenengan tidur di kamar. Suami habis kerja buka kamar, rai sampan tambalan ngono kaya ndok nempel rai. Klambine mek anduk tok ngene bagere. Wah, apa ini mana? Jengkak. Bojone silanan jingkrak karena apa? Nyawang rai tembelan ketemu totono jeruke loro ngeten iki. Nggih, terus mari ngoten kata bojone dhewe. Ana sing ngoten Pak kira-kira? Bojone ngene sing ngoten? Piro regane Pak meniku Pak? Nah, skincare tanam ini niku. Nah, masker iki. Nah, iku sing gak ero kula beneran. Dadi cek masker dilek-lembet, nah saya sebut jenengan sampean kepengin delok pocong bengi, delok bojo sampean Pak gawa ngoten niku. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya jenengan kemarin puasanya ikut puasa yang namanya ular apa ikut ular. Kemudian ada lagi binatang suruh Allah bilang wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Pada diri binatang itu ada pelajaran yang patut Anda contoh. Contohnya apa? Jenengan poso syukur menibukan puasanya PT. Ayam PT niku poso pirang dino? PT ngeramin doe. Pinten? Selikur, bener. Iku lulus IPA pian nggih. Langsung oleh kumlot pian nggih jelas. Ternak itu. Jadi ternak pakai PT. Karena ternak ya tahu ya. Makanya ternak PT. Jadi selikur dino PT niku mboten kesah pundi-pundi mek ngremindoke meneng sampai dikir. PT jenengan sing apik. Kadang seminggu mudun pindho, kadang sakulan mudun selikur dino mudun ping 4 tok. Mudun mau cuma galek nyocok moka, cukup balik mana? Cukup balik mana? Mek titik tok mangan tapi tetep poso, lenger ngene. Nah wong poso ngremindo anget. Makanya sampean kepengin duwe bojo sing anget rasane. Iku kongkon sering poso. Ana bojo mangan tok lemu kemrot didono kenyep ngene dhek kon. Lah iku gara-gara kurang poso. Nggih saestu dadi jenengan bojone doyan mangan tok malah buntul gede. Sampe domo lan ringet ngene. Nah coba kok ringet kabeh ngene tapi ning wong ali poso stabil didono banget Dik. Iya awak ayam Mas. Nah. Jadi ini aku dipaham, disenengi wong lanang itu karena apa? Badannya bisa keluar badan panas.
bojo atik dumuk anget, Masya Allah seneng. Nah, itu panas kobong. Bojoe kurang banget. Greges Pak. Penting sekali, cuma banyak orang nggak tahu. Jadi kalau dijejeri langsung bojo gak seneng. Kamu butuh introspeksi diri. Oh bojoku gak seneng ini. Oh ternyata aku lemu. Awake iki cengkol titik ngene meringet. Melayu bojo jenengan. Tapi begitu didomo tambah nempel. Akhirnya jadi perangko nempel kayak menggani amplop nempel terus tarik. Karena apa? Karena hangat. Makanya badan yang panas untuk wanita ingin bikin bojo jenengan gak ketok gak korporasiae iku sing dinteni wong lanang. Dadi wong lanang ngenteni awake wong wedok sok didomo anget. Iku sing dinteni wong akeh. Nomor 2 ngapunten sing rambute pirang. Rahasia rambutnya pirang tapi dudu pirang-pirang. Wis pirang-pirang langsung di semir niku mboten, asli keluar dari tubuh sudah pirang. Iku nok bane awake didomok walah karo liyan maneh. Net akan nggih. Kok pengalaman nggih kalau bojo kula wadah. Apunten. Dan betul saya maaf pernah jadi guru juga, ketua yayasan. Murid saya satu-satu saling dengan saya, saling. Berapa ratus siswa, itu kadang adanya yang 7 saja. Sing nganget iki. Liyane nyanget kok dari kabel liya sih arek-arek 8 itu. Nah, itu. Boleh. Itu niki rahasia wanita untuk sang suami biar betah di rumah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, oleh Al-Qur'an jenengan kemarin kalau ingin punya anak pandai-pandai, tirun posoe ayam. Ayam itu sekadung angger neten, bila gak mudun-mudun selikur dina, mek mudun telu tok, bigetin ditinggal, go ono ndok situk sing goblok, kabeh dadi pitik. Mergo ibuke tirakat nang Allah Subhanahu wa taala. Makanya binatang pun berpuasa kepada Allah. Tidak hanya jenengan yang puasa, binatang kepengin anake dadi kabeh poso, dadi kabeh doe. Nggih, tapi ketika ana PT sampean duwe PT anggrem. Tiri modun, didalem nang dino kono petok mlayu rono. Petok nang kono. Iku arane PT delek lanangan. Nggih, PT modern nggih, milenium. Dadi sekono denger ngene gak tenang kita mumpung dorong sampe selikur dino, ndoke sampean dadar. JPN bungkran dadaren. Nek gak sampean dadar rugi, selikur dino goblok kabeh mergo ibuke gak tirakat. Kurang tirakat akhirnya anak-anak jadi banyak yang tidak derajat di hadapan Allah. Kenapa anakku kok bodoh-bodoh sampai balik nang awak jenengan piyambak? Pada waktu ngandung jenengan tirakat sangat wulan opo ae sing sampean waca. Saya ternyata sering baca surat Yusuf, surat Maryam. Tapi ya gitu, surat Yusuf ojo berharap semoga anak saya juga kena ujian seperti Yusuf. Wah, disenengi bojone raja. Akhirnya harapan sampean keliru, ben bengi maca surat Yusuf. Jangan berharap masalah ganteng. Ujiane koyo Nabi Yusuf, ngeroyok bojone wong, ajur sampean. Nah, itu makanya pada saat jenengan mengandung supaya si anak itu pandai-pandai, ibunya tirakatlah 9 bulan itu kepada Allah. Jadinya anak-anak yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat rahimakumullah. Selesai pada saat puasa jenengan 30 hari datanglah yang namanya Idul Fitri. Aid itu kembali, Fitri artinya ternyata Fitri itu artinya enggak suci. Makan-makan. Makan-makan. Jadi kalau ada Bu Fitri namanya ibu makan-makan. Soalnya 1 bulan kemarin Anda enggak boleh makan, sawat di stop, makan stop, minum stop. Begitu datang yang namanya Idul Fitri disuruh apa? Makan-makan. Makanya orang namanya Bu Fitri, ibu makan-makan. Karena apa? Karena orang-orang senangannya gawe tanda-tanda lambang. Wong Jawa
gayaran anak biyen begitu lahir tandane lewat namanya pasaran. Pasare lahir pada waktu dino iku legi, anake diarani legiman, legimin, legina, wage, wagiman, wagiem. Nah, itu di kota, di desa-desa didasarkan lahirnya begitu. Tapi yang lahir di tengah-tengah kota agak maju sedikit berdasarkan bulan. Lahir bulan Januari, anaknya dinamakan Januar, Februari, Feby. Ada yang namanya Feby. Nah, punya anak namanya Feby karena lahir bulan Februari, Januari, Februari, Maret. Ada namanya Maret dinamakan Marta, Mareta. April dinamakan Aprilia. Siapa lagi? Aprilianto. Lanang Aprilianto. April, Mei, Meia, Meriam, Merica. Untung gak Merico. Gaya Arab loh, bahasakan Mei. Juni, Junita, Junianto, Juli, Julianto. Terus siapa lagi? Juliate, Juli, Agustus, Agustin, Muhammad Agus. Ono namanya Agus ini. Teko wonge. Enggak datang. Nah, panggil di depan apa belakang muridnya? Nah, itu Agus. September, Septim, apa? Nah, Septim terus Oktober, November, Novia, kali kalau packing, Novia kalau packing, bojone siapa itu? MH, Novia kalau packing. Desember, Desi, mana Desi? Ada. Nah, makanya saya yakin, saya bahkan pada saat kuliah ada mahasiswa namanya Salwades. Namaku kok Salwades? Lahirnya Bangladesh. Enggak, Salwades itu singkatan, Pak. Apa singkatannya? Selasa Wage, lahir bulan Desember. Disingkat Salwades katanya. Selasa Wage bulan Desember, Salwades. Ya Allah, itu nama-nama orang-orang sekarang ikuti itu. Padahal kalau jenengan tahu artinya, umpama bakas Muharram saya beritahu Januari itu artinya apa? Ternyata Januari dari bahasa Janus, artinya Tuhan berwajah dua. Jadi orang Mesir itu punya wajah dua, Tuhannya menghadap ke timur, ada Tuhan menghadap ke barat. Pada saat itu dijadikan Tuhan oleh mereka, jadi dewa. Sampai gaya anak diarani Januar, berarti kan kayak ndase loro ngarep buri. Nah ini kudu ngerti. Ono artinya semua, Januari sampai Desember ada artinya semua. Makanya jangan memberi anak nama seenaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah sudah tahu bulan yang namanya Idul Fitri datang, yang sampai diharapkan adalah acara halal bihalal dengan judul silaturahmi, hendaklah dipersatukan menjadi solidaritas persaudaraan. Nah, sampean kan pernah dengar ada hadis Rasulullah bilang, barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahim. Pernah dengar gitu? Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi, jangan diputus. Sampai tanya, mosok iso Pak umure wong itu dipanjangkan? Kan sudah ditakdirkan Allah di zaman azali. Ketika bayi di perut jenengan sudah ditakdirkan umur 4 bulan, wahai malaikat siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk memberi takdir di dalam perut janin jenengan? Umure piro?
nasibnya ya apa, besok berdomisili di mana, matinya kapan sudah ditentukan Allah. Nah ketika itu hadirin hadirat rahimakumullah, jenengan berhadapan dengan itu, apa yang terjadi? Nah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan nasib jenengan, maka jenengan harus tahu, ya Allah, sudah takdir tentukan, gak bisa diubah. Ini kalau Anda ingin membuktikan begini, Bu RW punya hutang di bank, ini masalah dipanjangkan umurnya, punya hutang di bank selama jumlahnya sekitar 300 juta, tapi rumahnya Bu RW itu adalah 700 juta. Ketika hutang tidak dibayar selama 6 bulan, dapat somasi, teguran dari bank, Bu RW, jika uang ini tidak Anda setorkan selama 6 bulan, maka rumah Anda besok akan saya pelang, saya sita, diambil oleh bank. Datangnya surat setelah sholat maghrib, dipegang oleh Bu RW, dibaca terus. Gimana ini, dari mana uang yang akan saya cari untuk bayar bank, sudah 6 bulan gak saya bayar. Ketika setelah maghrib sampai subuh, ngapunten, mencari jalan keluarnya tidak ada, dibaca terus gini suratnya, melumah mengkurep karo Bu RW, kira-kira dijarno sampai subuh, kena apa Bu RT? Menggunakan kenapa? Stroke, jelas tahu dia rahasianya. Karena apa? Wes langsung gak terutang gue seru. Soalnya warga setempat diketahui RW jeli, tahu nih apa stroke, mikir utang bayar nyaur gak kesauran, ditagih 3 bulan oleh bank gak bisa bayar, diwocok tagihannya terus ini rotok terus dengan. Akhirnya langsung dah baru ini terus balik stroke. Tapi ketika dia membaca surat, terus Bu RW ingat, aku lah duwe jamaahku, anggota PKK ku arani Bu Kalsum. Bu Kalsum dari inilah pegang uang. Nah, uang Bu Kalsum sekarang saya kemarin dengar punya uang sekitar 700. Nah, dibel karo Bu RW. Bu Kalsum, ngapunten. Oh iya, kenapa Bu RW? Ngapunten nggih. Ngapunten sadung ngapunten. Kulo niku lho, pun kondo tiang-tiang nggih. Napa? Kulo diutang. Bang, diutang bank 300, sedangkan rumah saya berharga 700. Jika sebelum disita nanti akan saya jual uang saya jadi sisa 400. Kulo siliono dhisik kok Bu, kanggo nyaur bank, meneh mari kok tak dole. Sertifikate cekel Bu, masih kanca apik jaluk sertifikate Bu sampean. Nggih. Ojo hanya percaya, soalnya kadung diculno buyar sampean. Tapi gak BRT, Bu RW niki, Bu RW liya. Nggih, Bu RW sing ngadon kok kene pernah terjadi kawan saya. Padung apik, mahalin kanca apik, begitu ditanggung, ya oke Pak, tak jamin. Tapi gak diserahkan suratnya, dipinjam, diserahkan begitu selesai buyar, nanti duit gak disauri, omae disita gak. Terus saya ada dindrang-dindrang buaya, tambah gaya, tambah sombong, tambah tuku mas dinggung ini. Tak gatel, digatel no, unjuk no ini. Nah ini terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu membaca surat Bu RW negeri Bu Kalsum, jawabannya, oh iya Bu RW, silakan nanti jam 7 pagi diambilnya uang di rumah saya. Jadi Bu RW, alhamdulillah, jangan aku mati gak sih? Jangan aku stroke gak sih? Aduh kejadian kamu jangan selek, lamun stroke separuh sih gak apa-apa, baru stroke sepertelu, sepertiga kena stroke, bukan kali spektrum mati enggak. Nah, ternyata orang yang asalnya mau meninggal jadi panjang umurnya berkat pertolongan kawan. Konco iku akeh, silaturahmi bersama niku napa? Memanjangkan umur, jange mati gak sih? Nah, terus hadis yang kedua bunyinya, barang siapa yang ingin dijembarkan rizkinya, maka jalinlah silaturahim. Silaturahim berkumpul, konco api. Contoh nih, sampean mau gak gaya acara ini, mosok jajane teko. Mboten enten, begitu ada acara kabeh trimo jajan. Lho, oleh teko dhewe.
Mbok teko didalani urunan, ternyata dengan perkumpulan silaturahmi datang sendiri jajane. Berkah rezekinya teko. Ana wong sing gak gelem kerja tapi dina-dinane silaturahmi. Sapa iku? Menghindari kerja tapi konco akeh dienggo kesempatan. Aku konco akeh ta. Iya, tak kesempatan. Biasanya organisasi jenggoten. Wong sing jenggot dawa ngalor ngidul ngetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adek mendaya ngerti. Nah, ini sudah cingkrang kita. Jenggot ada cingkrang, tepak. Begitu tahu punya kawan bagus, apalagi koncoy Pak RT, nggih, punya kawan. Assalamualaikum Pak RT, waalaikumsalam. Namun ngerti jam 8:30 wae mangan. Mendaya namanya, monggo silakan. Lho, tepak napa jenengan? Monggo sareng mangan jam 09.00. Engko jam 09.30 ngale nang gone Pak RT liyane. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenggoten mau malih engko jam 09.04 nang gone liyane. Terus ketika tahu kerja ngalor ngidul mulo ngeten silaturahmi gara-gara kanca akeh masih gak kerja mangan. Nggih nggih. Nggih, iku terbukti cuma wong gak ngerti rahasiae. Kok ono ya ceritane wong gak kerja kok mangan. Ono apa maneh ngapunten orang-orang yang sudah dekat dengan Allah sungguh tanpa biaya bisa, maaf contoh seperti saya umroh 34 kali nggak pernah bayar. Kok bisa Pak? Iya bisa, karena apa? Satu, maaf, yang namanya tahajud kita berharap jangan sampai dilupakan selama Anda nggak sakit. Tahajud tidak harus 11 rakaat. Hari ini badan saya sehat bisa 11 rakaat. Besok sedang badan saya hanya 4 rakaat. Besok sedang lagi hanya bisa 6 rakaat. Sekuat jenengan. Tahajud ke Allah, dekat ke Allah. Kata Allah, la yusibu fakrun fid dunya. Selama engkau dekat dengan aku, tidak aku jadikan hidupmu fakir. Jenengan bojone gak kerja, kepengin iso usaha, ojo jangan ya Allah Pak. Mau sampe gak kerja, tanggung jawab wong lanang kan kerja iku. Gak ngono tak kaploki sampean. Nggih, wong lanang dikadeng ana wong lanang kudu kena omongan gak enak titik dilu matian. Nggih, asli matian. Dadi aku kepengin mati ning bojo jenengan. Kepengin ganti sentak ono ae. Wis saya tuh wong lanang disentak pisan iku gak iso turu. Aku karo bojoku ngene melek-melek. Biasa. Tapi kalau kena sayang, disayang panjang umur. Wah, aku mangan gak mangan di ngoni bojoku apik nang aku gak prak sentak ngene-ngene. Tapi nek terlalu ya sampe gorok gak apa-apa. Good point. Jadi laki itu kalau disayang, insya Allah panjang umur. Karena apa? Dengan tidur yang nyenyak, dengan tidak ada bayangan yang macam-macam. Tapi kalau dia disentak inti karo wedok, gak iso hilang nang pikiran. Sampai ini tak rasa sudulun jenengan. Jadi arek kesentak pisan, kelap. Apa maneh sampean sentak kerung kok duwe akeh sampean. Sampean kan maling terbaik adalah sampean, wedok-wedok ini. Maling terbaik sampean, singgahno nang dia duit sampean. Ketemu. Urusan permalingan uang itu rahasia seorang wanita. Jangan macam-macam sampean. Berikan aja, jangan masuk sama kayak pisau sepatu no dia. Ketemuan sampean. Ini mantra wanita, hadirin rahimakumullah. Makanya Allah melalui Rasulullah memberikan tahu, kalau Anda ingin luas rezekinya, bersaturah dengan cara silaturahim. Jangan saling sikut menyikut di antara ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun tuturi handa, ing rasa gak iso ya gak apa-apa nek mburi. Sing rasa iso ngomong dadi panitia, sing iso pidato jadi ketua, yang merasa bendahara cuke cekelen duit. Nah, pemane sing pinter entekno dhuwit, entekno sisan. Dadi seorang teman-teman gampang karo kampung tarik blesno ae. Ojo dicelok karo kucing iku. Apa wong karo dhuwit ngene. Tapi jenengan harus tahu yang loman artinya apa? Bendara PKK harus diadakan acara seperti di tempat lain.
seperti jenengan tadi sudah promosi, mosok sak RW jumlahe 70 sing alok PKK itu 17 keliru. Harus ikut semua. Alasannya apa? Jika jenengan nanti meninggal dunia, kalau Anda rame-rame ikut serta meramaikan layat takziah. Tapi ketika ada yang mati karena nggak ikut PKK kegiatan, ojo diparani. Kok bisa Pak? Lho sampean ke anggotaku, oleh tapak ngotenku. Quran dawuh. Ini Al-Quran. Al-Quran bilang, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Allah dawuh, barang siapa yang membuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali persaudaraan, maka akan aku tulikan telinganya dan aku butakan matanya, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tidak ada yang memutus silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Quran ngomong ngoten. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya wong syukur gak mengadakan silaturahmi, diputus tali persaudaraan, ditulikan telinganya. Contoh di kampung ono masjid, begitu Bu RW meninggal dunia, tapi bukan Bu RW ini, contoh Bu ini contoh, okay. Langsung diumumkan di masjid setempat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu RW 9. RW berapa? Nah, RT 5, makanya saya nggak nyebut RT 5. Tetap utuh RT 5 ya, nggak berubah dengan tetap hidup. Telah meninggal dunia RT 9. Begitu dengan Ada Pak 9 Pak. apa? Ada 9. Ya saya RW. RW 9 telah meninggal dunia. Dengar pengumuman. Siapa kabar itu? Bu RW 9 meninggal dunia. RW 9 sing di sing iko, sing ana organisasi PKK enggak. Kalau enggak kan jawaban sampean. Wah mati bagak toko kan. Wah gletak bagak. Ayo takziah nang orang gak kenal kok aku. Gak kenal wong iku, gak tahu organisasi, gak kegiatan. Akhirnya kuping jenengan tuli. Gak ngeringekno kanca-kanca kaya weruh bahwa ada kematian, ayo takziah bareng, gak gelem kabeh. Ayo nyambang bareng, ayo bawa bareng kono sing gelem. Karena apa? Karena mereka merasa gak kelompok jenengan. Gini apa nggih? Nah, itu salahe dhek dhewe. Quran bilang, orang yang memutus tali persaudaraan, memutus silaturahim, maka ditulikan telinganya, tidak ada yang mendengar, dan dibutakan matanya oleh Allah. Maksudnya dibutakan itu bagaimana? Ketika jenengan melihat orang tabrakan mobil, sepeda motor, burak, mati di tengah jalan, ditutup oleh kain kafan putih. Ketika jenengan tutup, Anda lihat ada apa? Ada kecelakaan. Siapa yang kena kecelakaan? Dibuka, tutupi. Sudah. Siapa ini? Kok gak kenal ya aku? Gak kenal jari ini kenal sampean. Jari ini lah, tapi gak kenal. Gak. Padahal artinya dari kenal temenan. Begitu dibuka ngeten mau pawatan jari dia gak kenal. Matanya ditutup, gak ngurus. Iki lah biasa suka fitnah nang kampung lho. Iki lah suka ngadu domba aku lho. Iki lah suka utang gak tahu nyaur lho. Iki lah biasa suka begini lah. Semuanya ada. Dia langsung rumah itu gak direken, tutupan kenal gak kenal, padahal kenal. Nah ini, jika jenengan hidup di kampung, warganya warga gak bersatu, diajak persatuan gak mau, organisasi gak mau, bila mati di tengah jalan, dibutakan mata jenengan oleh Allah. Karena apa? Gak ngereken, bakal nyosot, bakal jurep, gak ngereken. Ini bahayanya. Makanya foto, tapi ketika kenal, sampai Masya Allah, ini lah RW loh. Kenapa gitu loh?
Zaman di kampung kula niki. Nah, akhirnya ditekan berangkat. Diangkat. Jangan ditulungi, matanya nggak buta. Kenapa? Nolong sing orang ini tadi tahu dikenal orang banyak. Itulah hebatnya silaturahim. Quran sudah bilang, barang siapa yang memutus tali persaudaraan, akan aku tulikan telinganya, aku butakan matanya, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya silaturahim di kampung tetap jadikan persatuan. Karena apa? Ternyata bisa memanjangkan umur, bisa mendatangkan rezeki. Bila terjadi musibah dengan ditolong, bila melihat terdengar suatu musibah yang tidak tetap didengarkan, sehingga tidak menjadi warga yang terkucil dari persatuan. Amin ya rabbal alamin. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Ashabi man wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim iman ala ahmada. Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Terakhir saya akan berpisah tentang kisah orang yang tidak mau bersilaturahim. Bahayanya silaturahim diputus. Dalam kitab Nasoihul Ibad, bapak-bapak, ibu sekalian rahimakumullah, di situ dikisahkan dulu ada seorang kaya raya mau pergi haji. Kemudian karena kayanya begitu banyaknya harta, dia kepengen duit iku aku tak titipno sopo, soalnya aku ate haji. Jangan-jangan haji membawa uang nanti ketika tawaf. Hadirin hadirat rahimakumullah hilang. Sama nggak mikir, Pak duit begitu waktu wah kok iso hilang. Ojo dianggap nok pinggiri Ka'bah itu gak kecopet. Kuata sekali, banyak sekali orang-orang copet. Bahkan di jalan-jalan copet banyak sekali. Bagi orang yang belum tahu umroh, belum pernah ke sana. Orang-orang yang hitam-hitam dari Bangladesh membawa anak-anak kecil. Anaknya itu lari-lari lewat swing. Kalau haji banyak orang swing celobok ika pengen. Nah, kami nggo tas ditarik. Terus melayu, duberan melayu, ditamani yang lain, ditamani terus hilang. Jadi sudah kong kali kong. Itu banyak yang ada di Madinah dan yang banyak di Makkah. Di jalan raya ada copet. Bahkan ngapunten, yang jaga di dalam Masjidil Haram itu ada yang nyamar, sudah dicadari tutup total, ternyata itu laki-laki. Itu banyak, makanya ibu-ibu yang mungkin di waktu di Indonesia kelakuannya elek dibalas Allah nakono, petok igulaman hilang kabeh duit, kecopetan akeh sing gendeng longan. Pola apa Bu? Dompetku hilang. Piro sing hilang? 14 juta sangku. Kan itu duit belas muda. Karena apa? Mungkin pada saat sangune duit gak bener. Nah, itu banyak terjadi di sana. Nah, ibu-ibu sekalian, apalagi dengan tahu andaikan mengalami yang namanya di Raudhah. Raudhah itu kuburan Nabi Muhammad, itu namanya kono kuburan. Di situ ada kuburan Rasulullah. Di sini ada sekitar 14 meter persegi. Namanya Raudhah. Siapa yang sholat di sini sama dengan sholat di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu duwe taman surga yang lebarnya umpama 1000 meter, yang 300 meter diletakkan di Madinah, diletakkan di samping makbara Rasul kuburan. Iku digo rebutan wong sak arat-arat sak donya rebutan kepengin sembahyang kono. Sing urus masuk nang gone kono niku sembahyang niku ndekek endas. Ndekek kepala niki mboten saged keramat sondol ngene. Tumpuan ndekek ngene sujud muak sepenuh.
Nah, itu sampai kadang-kadang dijejek ini. Umpama gak orang sesama Islam, bayang cengeng gak kena, ngono gak ngira, gak ana semani ngono, kok iso? Begitu kesandung, saduk, kejejek, menengai, rapi sekali. Tidak ada pertengkaran sama sekali pada saat itu. Jadi ketika di Raudhah aman-aman semuanya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itulah persatuan. Jika diinjak dan terinjak atau tersenggol maupun mereka terdorong, gak ada yang marah. Kalau itu dipraktekkan di kampung RT 5 ini, RT 7 ya. Ini gara-gara tadi malam di RW 5 juga, RT 5 di Sabiaro. Oh ingat segitu saya. Di RW 7 ini dipraktekkan sungguh, disenggol titik, diomongin titik, oh ngono ae gak masalah. Oh sebenarnya sempat dimaafkan, ahli pemaaf. Pahalanya orang yang ahli memaafkan, ya Allah, gak ada tandingannya. Itu sudah faman afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang ahli pemaaf, pahalanya yang menentukan adalah Allah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika orang kaya ini tadi, ngapunten, kepengin haji, go duwe akeh bingung. Tak titipno sapa? Kebingungan. Takon ulama syekh di Mekah. Syekh, saya mau haji, uang saya banyak. Kemudian pada saat itu saya mau haji, tak titipno sapa sing kene amanah duit iki kira-kira. Soalnya aku haji jika hilang. Jarine kiai ini Syekh Mekah. Titipkan orang di sana loh. Ada orang alim yang selalu dipercaya. Duit esok wae sing dititipno kono diparani maneh utuh. Diikuti sarannya. Begitu sampai di sana, dititipkan uang. Selesai haji, diambil lagi maunya ke tempat. Diambil ternyata orang yang meninggal dunia. Anak-anaknya ditanya, sampean gak ngerasa dikandani bapakmu dah? Kandani apa? Duitku tak titip nok gone bapakmu, nok gone ayahmu, bahwa uang saya titipkan sekian. Enggak, Pak, enggak bilang apa-apa. Sekarang bapak mati, saya tanya, Anda gak tahu gimana ini, bingung. Uang banyak, kembali ke Syekh lagi. Yai, yang saya suruh titipkan uang di mereka ternyata sudah meninggal. Keluarganya tidak ada yang tahu. Saya ambil kemana? Jawaban Yai, kalau kamu ingin ambil uangmu, datanglah jam 1:30 malam nanti ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu pintunya Ka'bah di sini, jarak sekitar 3 meter itu sumur Zam-Zam. Dulu dibuka. Kalau saya haji yang pertama kali tahun 2000, pada saat itu masih bukaan. Nah, sekarang sudah ditutup, tahun 2003 sudah ditutup, sampai sekarang sudah tahun 2025 tutupan. Disuruh panggil, Anda panggil karena menurut Rasulullah, rohnya orang-orang yang meninggal dunia, yang matinya husnul khotimah, itu dikumpulkan di sumur Zam-Zam situ. Panggil. Kalau Anda panggil nanti pasti dijawab oleh yang memegang uang Anda. Dipanggil jam 1:30 malam, ya fulan, sampai subuh, menjelang subuh gak ada jawaban. Ngomong nanggone Yai ini, Yai ternyata saya tanya ke sumur Zam-Zam gak ada jawaban. Jawaban Yai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masa sungguh orang yang kamu titipi itu orang bagus, alim, amanah, kok nanggone dipanggil kok gak ada? Apakah dia termasuk tidak termasuk ahli surga? Kalau begitu tanyakan lagi ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhut. Sumur Barhut itu sumur yang oleh Rasulullah dikatakan nanti bibirnya neraka jahanam itu terdiri dari pinggirannya sumur Barhut. Jadi neraka jahanam itu pinggir lambene sumur Barhut di Yaman. Tanyakan di situ. Kalau memang mereka tidak ahli surga berarti ahli neraka. Kamu pasti dijawab. Datang 1:30 malam. Sampai ia datang sungguh ke Yaman. Di pinggir sumur Barhut. Mereka menanya, ya fulan. Dijawab langsung, oh wahai iya, kamu ya iya. Kenapa kamu datang kemari? Saya akan nanyakan uang saya yang saya titipkan ke kamu. Sekarang kamu letakkan di mana? Dijawab karo sing ada di sumur Barhut tadi, uangmu aku letakkan 5 meter dari rumah saya di belakang. Dan aku pendem
aku tanam sekitar 2 meter ke bawah, di situ uang Anda. Akhirnya dia tanya lagi, loh sekarang saya tanya, kenapa kamu kok bisa menempati di sini? Ini kan tempatnya orang-orang jelek, padahal kamu orang amanah. Jawabannya mereka, iya, dulu waktu saya kaya raya, saya punya adik perempuan satu yang miskin, yang fakir. Kehidupannya selalu digantungkan ke saya. Apa-apa minta saya, apa-apa minta bantuan saya. Selama itu saya selalu memikirkan dia. Saya lama-lama saya bosan, kok boleh aku terusin nanggung. Kok nggak duwe kok disaran aku. Akhirnya mangkel. Setelah mangkel mereka sudah putus, nggak dijalankan. Aku putus. Makanya setelah aku putus, aku meninggal dunia. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yang dulunya mau menanggung adik saya satu keluarga, silaturahim kita berkembang, tapi sekarang saya masuk neraka gara-gara memutus silaturahim saya, tanggung jawab saya ke adik saya yang tiap hari saya rambut selama sekian tahun. Gara-gara mutus ternyata tempatnya di neraka. Makanya sesuai kepada hadis Rasul, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Gak bisa masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Ki mutus dulure tok situ, terus langsung ketok ditemu nggone sumur barbut, sumur neraka di dunia. Ini bahaya. Kalau Anda menginginkan banyak rezeki dan lain sebagainya, bila masih diberi kekayaan oleh Allah, ada keluarga yang kaya, ada adik yang gak punya, tolong dibantu. Amin ya rabbal alamin. Semoga rezekinya dijebarkan oleh Allah. Amin. Dan yang terakhir ketika jenengan dari Idul Fitri sholat datang ke rumah, pertama langkah yang jenengan lakukan, insya Allah mungkin jenengan ikuti, insya Allah bisa, insya Allah balik Mekah. Orang tua Anda dahulukan sebelum minta mohon maaf ke yang lain-lainnya. Ibu suruh duduk di kursi, begitu habis selesai sholat langsung mohon maaf ke ibu jenengan. Setelah itu ke suami jenengan. Jangan sampai jenengan selesaikan suami orang-orang kampung salami kabeh ditakoni, wis nang ibumu dereng, non ibumu nang kampung, kapan ibu? Kemarin seminggu baru mulai. Enten ngoten niku? Enten mriki tiyange? Pulang di sini. Ternyata itu datang ibunya didakarikan, didahulukan ibunya terlambat, terus wong kampung diunjungi kabeh apa salami, ternyata ibunya lain. Nah, yang membuat hidup dengan sengsara zaman sekarang adalah menjadikan ibunya pembantu. Ibu dijadikan pembantu, gak terasa sampean sebagai sebagai guru yang karir, papanya sebagai guru yang karir, atau pegawai yang karir, sama-sama keduanya. Begitu ia ditinggal kerja, anaknya dititipkan ibu seharian penuh, sebulanan penuh, bertahun-tahun. Sing ngrawut ibune pelan-pelan gak kerasa jenengan ndadekno ibu sebagai pembantu. Makanya jangan sampai Anda tahu kenapa hidup saya cara ini. Iling-iling jenengan, ibumu kok ndadekno apa nang omah? Dadekno ratu, dadekno raja. Berhubung ibu yang sampai jadikan pembantu, hidup Anda akan jadi pembantu juga. Subhanallah. Birru aba'akum tabarruhum abna'akum Nabi. Hormati ibumu, kamu bisa tua dihormati anakmu. Jika kamu pada waktu usiamu menyepelekan ibumu, kau akan disepelekan oleh anakmu. Bila nanti atau sekarang banyak anak-anak yang gak mau ibunya bersamaan, atau ibunya nggak mau oleh anaknya disamakan dalam satu keluarga, dulunya sampai introspeksi diri, opo kilo-kilo dia nih, ternyata sampai uripe melarat gara-gara ibu. Ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah. Opo jari wong tua, nih wong tua sampai memudahkan, wong tua sampai sanjung, tempatkan yang indah di rumah jenengan, insya Allah rumah tangga jenengan akan diindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hormati ibu, silaturahim dan minta mohon kepada sang suami
setelah itu baru warga setempat. Semoga persatuan di wilayah jenengan tetap terjaga dan persatuan tetap ada, dan rezeki wilayah setempat mengalir, dan kesehatan yang berada di jenengan tetap terkabul. Semoga keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mamata rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rabbi, wilayah setempat yang mengadakan halal bihalal ini ya Allah, semoga warganya bisa umroh semuanya, semoga warganya bisa haji semuanya, semoga tidak sangka rezekinya ya Allah, jadikan mereka bahagia kehidupannya, rumah tangganya, persatuannya, kemakmuran warganya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangan. Usikum wa nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.